saudara hitung, kumpulkan lewat Google Classroom ya. Nanti saya akan ini. Bagaimana kalau hipotesisnya itu gini, lambda H0 untuk kasus yang sama, untuk case yang sama H0 ya, lambda 3 lambda 3 sama dengan 2 lambda 2. Artinya apa? Kinerja mesin 3, kinerja mesin C sama dengan 2 kali kinerja mesin B. Ya enggak? Ini coba, ini untuk PR. Untuk PR dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan lewat Google Classroom. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Yang ini ya sudah dihitung. Ini kan ada I, ada X, G, X transpose. Ini sudah hitung sendiri. Ini kan tinggal saya perpendek ini. Ya, kalau nggak mau ngitung sendiri ya ribet. Ini harus dihitung. Ini dihitung. Coba dicari. Benar nggak sekian? Jangan salah ini. Dan kalau ini dikalikan, benar nggak sama dengan ini? Ya, kalian bisa menggunakan software untuk menghitung matrik-matrik ini. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, saya Farhan izin bertanya ya Pak. Ayo Farhan ya. Iya Pak. Ayo. Pak, tadi kan kita ngambil di tengah proses itu kita mengambil anak matriks ya Pak, 3x3. Dan itu kan tidak menghasilkan nilai beta tilde yang khas gitu Pak. Nah, untuk seluruh mengambil anak matriks itu apakah akan menghasilkan keputusan yang sama Pak? Kayak tolak H0 semua atau terima H0 semua gitu Pak? Ya, terima kasih pertanyaan Farhan ya. Makanya ya, disyaratkan invarian ini Farhan. Walaupun ininya berbeda-beda, tapi fungsi linear parameter penduganya itu sama, tidak terpengaruh. Ini kan dipakai yang ini juga 3, ya enggak, dipakai yang kedua juga 3, dipakai yang ketiga juga 3. Makanya tadi syaratnya harus invarian. Invarian terhadap G di mana digunakan G yang manapun. Coba kalian coba cermati secara sederhana. Kapan invarian itu ya? Invarian itu bila mana sebenarnya ada yang dibandingkan. Ada yang dibandingkan. Ciri ada yang dibandingkan mana? Minus. Ya enggak? Minusnya kan ciri-ciri ada yang dibandingkan. Berarti kalau ini membandingkan antara alfa 1 dengan alfa 3. Ya enggak? Grup 1 dengan grup 3. Kalau ini membandingkan rata-rata grup 1 dengan 2 dengan grup rata-rata grup 2 dan 3 dengan grup 1. Kalau ini kan tidak ada yang dibandingkan nih. Ya. Ini sepintas seperti ini ciri-ciri invarian itu. Sehingga kalau tadi seperti ini, ya tentunya ini invarian kan dibandingkan ini, ya enggak? Ini kan sama dengan apa tadi ini kalau ditulis? Sama dengan lambda 3 minus 2 lambda 2 sama dengan 0. Sama dengan ini invarian. Kan ini juga membandingkan. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain masih ada? Ahmad Rizali sing ditanya. Siapa? Ahmad Rizali. Ayo, Rizali. Ya. Untuk HFLP ini terserah kita atau bagaimana ya Pak? Apanya? HFLP yang tadi Bapak uji. Fungsi linear parameter. Ya, itu terserah kita atau bagaimana ya? Ya, bukan terserah kita, terserah penelitinya. Tujuannya apa yang ingin diuji. Kalau tadi saya membuat ini, itu rasionalnya melihat angka ini. Kan tidak mungkin B dibandingkan dengan C, hasilnya pasti 2 kali lipat lebih. Kan konyol, ini namanya tautologis, nggak usah diuji nih, ya pasti berbeda. Ya enggak, bisa jadi untuk operasional mesin C, ini biayanya 2 kali dibandingkan mesin B, makanya hasilnya 2 kali lipat. Makanya hipotesisnya ya dibuat seperti ini yang lebih rasional. Gitu. Itu seandainya saya peneliti, ya anggap aja saya penelitinya membuat hipotesis fungsi linear parameter seperti ini. Gitu, Rizali?
Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, kalau ini saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya supaya kuliah ini berkesinambungan. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi itu kita kan masih one way, ya enggak? Hanya ada satu sumber keragaman. Ini kan masih one way, ya enggak? Hanya ada satu sumber keragaman. Di sini ada hanya one way, hanya ada satu sumber keragaman, ya. Sumber keragamannya apa di sini? Di contoh ini hanya mesin, ya enggak? Nah, kalau two way seperti apa? Two way, ya. Two way berarti ada dua sumber keragaman. Kalau rancangan percobaan, ini namanya rancangan acak kelompok. Dengan catatan perlakuannya faktor tunggal. Ya, nah, faktor tunggal. Perlakuannya faktorial ya bukan two way, bisa three way walaupun rancangan acak kelompok. Nah, ini two way, ada sumber keragaman di samping alfa juga ada beta. Ini ada beta ini dua kelompok. Yang mana beta ini diketahui keragamannya. Grup 1 berbeda dengan grup 2. Perhatikan, ini grupnya ada 2, ya, perlakuannya 3. Sehingga kalau dari model seperti ini, dengan I sama dengan 3 dan J sama dengan 2, kita akan dapatkan sistem persamaan seperti ini. Sebanyak 6 sistem persamaan. Nah, dari sini kita bisa membuat catatan matrik. Nah, kita juga mendapatkan matrik desain. Ya enggak? Matrik desain. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita kembali ke sini. Itu sudah sederhana. Kita sudah kembali ke sini. Nanti kita bisa menghitung macam-macam ini. Kita juga bisa menguji ini. Tapi dengan catatan harus apa tadi? Harus apa? Estimable. Invarian, kemudian baru testable. Ya. Jadi ini kalau two way ini sudah diketahui X-nya seperti apa, betanya seperti apa, sudah jalan berikutnya. Ya, seperti one way tadi. Gitu. Nah, ini mau serumit apapun, sumber keragamannya berapapun, tinggal X-nya seperti apa, selesai untuk mengujinya. Formulanya sama. Rumusnya sama menggunakan ini. Menggunakan yang mana rumusnya? Menggunakan ini sama, dan menggunakan ini. Menggunakan Q, menggunakan SSE ini, sum square error ini. Tetap menggunakan ini. Dan nanti distribusi F ini yang digunakan. Jadi nanti rancangannya seperti apa ya? Silakan aja mau rancangan apapun gitu. Ya, enggak ada masalah. Matrik rancangan. Yang penting kalian harus tahu matrik rancangan ini. Dan nanti ini hipotesisnya seperti apa gitu. Hipotesisnya seperti apa. Ya, saya akan singkat aja percepat. Ini seperti yang pernah kita diskusikan, ya enggak? Nah, ini kalau ini karena parameternya kan ada 3 ya. 3 kelompok, mu, alfa dan beta. Sehingga di sini ada 3 kelompok. Mu-nya 0 ya, terus kemudian alfa dan beta. Ini kemudian kalau dicari seperti ini, saya akan persingkat. Ini karena kita bahas. Ternyata bila mana terima H0, berarti apa? Berarti lambda 1 berarti apa? Ini kan berarti lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 dan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Artinya apa? Baik perlakuan maupun kelompok tidak berbeda signifikan. Ya enggak itu. Nah, nanti saya ingin tanya pada saudara, kalau nanti ini tolak H0, ya kita kembali kemana? Kalau tolak H0. Nah, kalau tolak H0, ya berarti kita harus membuat fungsi linear parameter yang bersifat spesifik. Itu aja. Bersifat dapat diduga, serta dapat diuji. Seperti yang tadi. Terima kasih. Udah gitu aja. Ini mau 3W, mau apa? Rancangan nanti analisis varian 3W, 4W, macam-macamnya. Yang paling penting, yang paling utama, kalian harus bisa mengidentifikasi, menentukan matrik rancangan.
Kira-kira itu, adakah yang ini ditanyakan? Bapak, saya Aulia mau tanya. Ayo Alia. Berarti kalau misalnya tadi yang tolak nol, berarti nanti buat nyari yang berbeda signifikan yang mana, berarti ngulang lagi ya Pak dari awal. Tapi hipotesisnya yang satu-satu beda-beda gitu ya Pak. Diuji yang alfanya dulu, baru diuji yang betanya gitu Pak. Ini pertanyaan yang bagus. Ya betanya karena kenapa kamu uji? Betanya ini kan sekedar, kalau rancangan kelompok betanya kan itu sekedar untuk supaya tidak bias toh. Oh iya Pak. Hipotesis fungsi linear parameternya ya Iya, kenapa beta harus dibuat? Kecuali grupnya itu memang bukan jadi bukan penelitian percobaan ya. Misalnya gini, penelitian tentang tingkat pendidikan orang tua, ya enggak? Dan umur orang tua. Kemudian responnya adalah IPK. Variabelnya IPK mahasiswa, ya enggak? Variabel grupnya adalah apa tadi? Tingkat pendidikan orang tua, katakanlah 3 ya. Kemudian tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ya. Kelompokan 3 aja. Kemudian umurnya ada umur muda, ada umur atau gini, umur produktif dan umur telah pasca produktif, atau di bawah 50 tahun dan di atas 50 tahun, 2 grup, ya. Kalau itu kan two-way, ya enggak? Tapi tidak ada yang, ini kan bukan rancangan acak kelompok, ya enggak? Ya. Nah, kalau gitu bisa jadi kedua-duanya bisa diuji. Nah, tapi kalau di rancangan acak kelompok ya enggak perlu Aulia. Kalau rancangan acak kelompok yang dibuat hipotesis fungsi linear parameter cukup apa? Alfa. Perlakuan saja. Karena beta itu hanya dalam rangka agar apa? Analisis kita tidak bias, percobaan kita datanya tidak bias, hasilnya tidak bias, tidak bias akibat atau pengaruh dari lingkungan yang bervariasi. Makanya kalau rancangan acak lengkap itu medianya, lingkungannya kan harus homogen, ya enggak? Makanya hanya perlakuannya saja yang dimasukkan dalam model. Gitu Aulia, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya barangkali ada yang sambil bertanya ya, saya tak sambil membuat tugas di sini ya. Nah, tugasnya tadi apa? Ini tugas keberapa ini? Kedua baru ya. Nah, nanti sesuai dengan kuliah tanggal berapa sekarang? 3 ya? 2 Tanggal ya? 2, Pak. 2. Apa tadi ya? Ujilah hipotesis fungsi linear parameter. Ini repot ini. Saya tulis kalimat saja ya. Karena di sini sulit ini pakai alfa-alfa gitu. Ujilah apakah terdapat perbedaan apa tadi itu? Kinerja mesin B dengan mesin C. Nah, kalau ini nanti enggak ini ya. Apakah terjadi perbedaan kinerja? Ya ini kalau gini, nah ini apakah kinerja mesin C B ya. Ini C ya. C 2 kali apa ini? Dari kinerja mesin B ya. Gini ya. Ini tadi sudah saya buatkan ininya. Ini saya langsung kumpulkannya pakai tenggat di sini.
Kalian bisa cek nih. Kumpulkannya berarti minggu depan hari Rabu saja. Hari Rabu. Terus jamnya 16.00. Oke. Ini saya posting ya. Ini saya umumkan di sini. Kerjakan, ngumpulkannya di sini ya. Kumpulkan paling lambat hari Rabu tanggal berapa ini? 9 ya. Desember 2020 jam 16.00. Saya posting sekarang. Maaf mau tanya Pak. Yuk. Silakan. Itu berupa jawaban singkat berarti langsung di sana. Oh iya ya, nggak bisa ya. Kalau itu kalian pakai ini kan sulit ya. Saya ganti aja deh. Ini kalau begitu, ini saya kopinya aja. Ini saya delete ya. Nanti maksud saya ditulis ini aja, ditulis tangan aja. Tampaknya sini ya. Ini tugas saja kalau gitu. Ini tugas 2 juga ya. Terima kasih diingatkan. Tenggat waktunya masih sama ya. Enggak saya umumkan. Ini kalian tulis tangan saja ya. Tapi enggak saya umumkan di sini. Sekaligus supaya yang kuliah itu paham dan yang tidak kuliah tidak mau tanya. Itu harapan saya ya harusnya kan yang tidak ikut kuliah ini karena ada gangguan apa-apa harusnya bertanya gitu kan harapan saya gitu. Kalau yang tidak bertanya ya silakan ya. Tapi saya umumkan di sini ini ditulis tangan saja ya. Difoto atau di-scan silahkan kalian ya. Nanti kemudian dikumpulkannya. Kalau ini kan kalian bisa mengumpulkannya ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Benarkah ini tugas kedua? Saya cek tugas ini. Pernah ada tugas dulu? Belum ada. Ini sudah ada tugas ini. Makanya ini tugas 1 kan ini. Ya enggak? Ini tugas 1. UTS yang ada kuis. Nanti ada tugas 2 ini. Ya, paling tidak di samping UAS, UTS nanti sudah ada 2 tugas dan 1 kuis. Gitu. Oke. Minggu depan kita akan kuliah 1 yang belum kita bahas. Apa itu? Rancangan percobaan apa yang cocok waktu itu? Ya enggak? Yang sawah-sawah itu. Ya enggak? Itu yang belum kita bahas. Minggu depan kita bahas. Dan nanti UAS-nya seperti apa? Kita akan diskusikan pekan depan. Oke? Karena kalau mengikuti jadwal kalian kasihan kadang-kadang yang ada sehari UAS 5 mata kuliah. Saya mau menggunakan jadwal yang berbeda aja. Harapan saya jadwal di UAS realnya nanti ngikuti jadwal kuliah, tapi presensinya ngikuti jadwal itu. Sekedar presensi saja. Oke? Karena nanti yang kuliah ya tetap nanti akan saya tulis kuis gitu di mana di jadwal kuliahnya ya. Tapi kalian kerjakan gitu kan. Nanti untuk UAS-nya kalian cuma cukup ngisi presensinya saja. Oke. Kalau enggak ya nanti menurut saya gitu saja kan nanti presensi saya juga harus masukkan apa presensi apa ini di Siado tentang kuliah dan tentang UAS.